di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, salam sejahtera. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua tambah sehat, amin. Katakan, aku sehat, ya, aku kuat, ya. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Saya yakin dan percaya pagi hari ini kita ada dalam kekuatan Tuhan. Kalau kita masih bisa nafas, kita masih dikasih hidup, bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Kita lagi sehat, amin. Yang sakit jangan takut, ada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, ayo percaya, katakan dalam nama Yesus aku sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Dan pagi hari ini yang berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan untuk kita semuanya. Kalau kita masih kasih nafas Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan. Karena firman Tuhan ingatkan kita, Amsal 28 ayat yang ke-14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Nah, pagi hari ini biarlah kita mau cek and recheck. Gimana kondisi hati kita? Gimana kita menyikapi masalah yang Tuhan izinkan? Apakah kita masih hormat sama Tuhan? Apakah kita masih menghargai Tuhan? Karena dikatakan berbahagia orang yang senantiasa bicara soal waktu. Dan Tuhan menghendaki kita hidup berbahagia. Orang yang selalu hormat, menghargai, takut akan Tuhan, respect akan Tuhan, hidupnya akan berbahagia. Tetapi firman ingatkan, yuk ditampilkan lagi. Tetapi firman ingatkan bahwa orang yang mengeraskan hati akan jatuh dalam malapetaka. Biarlah kita koreksi hati kita. Jangan Tuhan dapati kita sedang keras hati, bandel, bebal, bahkan nanti akan menjadi tegar tengkuk. Minta ampun sama Tuhan. Dan aku berdoa lembutkan hati yang keras Tuhan, supaya tidak jatuh ke dalam malapetaka, bahkan nanti bisa menjadi binasa. Tuhan baik dan Tuhan ingatkan kepada kita semuanya di dalam Roma 8 ayat 28. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu untuk menjadi hati kita lembut, dan firman dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang keras hatinya dilembutkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biarlah pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, tetap tampilkan. Menjadi orang-orang yang tetap mengasihi Tuhan, yaitu orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biarlah pagi hari ini kita semuanya, suara ini didengar dimanapun juga, menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Dan menjadi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Waktu semakin singkat, perjalanan hidup semakin cepat. Tanpa terasa kita sudah menginjak bulan September ini. Sebentar lagi 2021 akan kita lalui. Tanpa terasa hampir 2 tahun kita mengalami proses-proses seperti ini, yaitu pandemik COVID-19. Tuhan izinkan. Dimanapun kita berada, Tuhan izinkan. Mari kita menyadari, jangan keraskan hatimu. Kita akan jatuh dalam berbagai malapetaka. Tetapi hati yang takut akan Tuhan, hati yang senantiasa mengasihi Dia, hati yang apa tadi disebutkan? Mengasihi Tuhan, terpanggil dalam rencana Allah, sehingga segala sesuatu yang Tuhan izinkan, Tuhan turut bekerja. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini.
Mari saudara saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita hormati ibadah ini. Kita hormati dengan rasa takut akan Tuhan, hargai Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Engkau masih memberikan kami nafas, Engkau masih memberikan kami hidup. Dan pagi hari ini bersama keluarga kami menghadap tahta-Mu. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, sehingga pujian kami naik sampai ke hadapan-Mu dan menyenangkan hati. Turunkanlah pengurapan-Mu secara khusus untuk hamba-hamba-Mu yang melayani. Hamba-Mu Bapak Pendeta Yeskel Budi yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa-Mu. Para pemain musik, worship leader, singer, multimedia Tuhan, Engkau tolong. Mari Roh Kudus Engkau sertai agar keberadaan kami boleh menjadi berkat. Dan pagi hari ini kami mau menjadi orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Sehingga segala sesuatu yang Kau izinkan, Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Kami tidak mau mengeraskan hati kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni bila Kau dapati ada hati yang keras. Bahkan ada hati yang bebal. Bahkan ada yang tegar tengkuk. Ampuni Bapa. Biarlah hari ini kami akhiri semuanya. Engkau memberikan hati yang baru pada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah keluarga kami. Engkau ada di hati kami. Dan Engkau ada Tuhan pada setiap telinga yang mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Yang mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kami buka ibadah pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan, siap menjadi orang yang dicintai Tuhan. Amin saudara. Jangan keraskan hati kita dan mari kita adaptasikan hidup kita kepada Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih jemaat yang terbaik, dimanapun berada pada pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, penyelamat kita, pelindung kita, dan penebus kita. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bapak Ibu jemaat terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk ke ruang Maha Kudus. Kita masuk dengan darah anak domba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, basuh kami Tuhan
sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Syukur terima kasih kami Tuhan kehadiran-Mu, Bapa yang sungguh sangat-sangat baik. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kami maupun jasmani kami. Terima kasih Tuhan, semuanya ini Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kebaikan kami. Semuanya Tuhan Kau berikan kepada kami hanya kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah hantarkan kami di bulan September ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tubuh yang sehat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami butuh, kami perlu Engkau Tuhan selalu ada dalam hidup kami Tuhan, untuk menopang kami Tuhan. Tanpa Kau Tuhan, kami tak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Kami haus, kami rindu Tuhan akan sabda firman-Mu. Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menjadi saluran berkat kepada setiap jemaat-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu mulut bibirnya, agar setiap perkataan firman-Mu yang diperkatakan bukan lagi dia, tetapi Engkau Tuhan memakai dia. Jamah setiap hati jemaat-Mu dimanapun Tuhan saat ini mendengarkan sabda firman-Mu ini Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu hati pikirannya, agar setiap firman yang kami dengar ini tidak berlalu saja Tuhan, tapi dapat Tuhan tertanam dan tumbuh dengan sempurna di dalam kehidupan kami hari demi hari, sehingga kami Tuhan dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih atas semuanya yang Tuhan sertai dan Tuhan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Kau Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami siap diberkati firman-Mu. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Waktu dan tempat kami persilakan untuk hambanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Senang kembali kalau saya boleh menyapa Bapak Ibu dalam kesempatan yang indah di minggu yang ceria. Hari ini kita bersyukur Bapak Ibu, kita boleh ada di minggu kedua di bulan September. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu ingat kalau bulan September adalah bulan ulang tahun dari GPIA Keluarga Allah Kota Modern. Selamat ulang tahun buat GPIA Keluarga Allah Kota Modern, Bapak Ibu Gembala dan seluruh pengurus, bahkan semua jemaat. Biar tambah setia sama Tuhan, maju terus di dalam Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah mempersiapkan hati kita. Buat Bapak Ibu yang online, saya percaya Bapak Ibu di rumah masing-masing sudah mempersiapkan tubuh jiwa roh, konsentrasi dengan firman,
Jangan ada makan, minum, dan kita benar-benar menghormati dan menghargai bagaimana firman Tuhan dan ibadah ini boleh berjalan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur. Ya, sekali lagi kita patut bersyukur bahwa kalau setiap Senin kita mendengar ada pengumuman dari pemerintah tentang PPKM. Ya, kalau hari Senin kemarin tanggal 6 September kita bersyukur ya kalau Bapak Presiden mengumumkan bahwa PPKM sudah berjalan dengan baik dan juga ada penurunan ya, ada penurunan dari jumlah angka COVID dan angka kesembuhan juga mengalami kenaikan. Saya percaya Bapak Ibu, bahkan saya membaca di satu media sosial pemerintah Malaysia bahkan bingung ya, negaranya lebih kecil tapi masih belum bisa menangani COVID, tapi bangsa kita Indonesia meskipun bangsa yang besar tetapi bisa untuk mengendalikan bagaimana virus COVID. Dan saya percaya itu bukan karena hebatnya Bapak Presiden kita dan pemerintah, tetapi itu semua adalah karena campur tangan Tuhan. Dan kita terus berdoa bahwa bangsa ini akan sehat, bangsa ini akan baik-baik saja, bahkan seluruh dunia ada di dalam kedaulatan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan bercerita atau menyampaikan firman Tuhan atau sharing firman Tuhan bagaimana hidup kita yang berserah kepada kedaulatan Tuhan. Kadang-kadang hidup kita ini kita tidak siap dengan kedaulatan Tuhan. Tetapi dimanapun kita, apapun profesi kita, hidup kita semua bermuara atau ujung-ujungnya pasti tentang kedaulatan Tuhan. Sebagai ayat yang pertama saya akan bacakan Bapak Ibu Roma pasal 9 ayat yang ke-20. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, kedaulatan Tuhan berarti bahwa Tuhan melaksanakan haknya untuk melakukan apa yang disukainya atas ciptaannya. Artinya kalau saya boleh simpulkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kedaulatan Tuhan berbicara suka-sukanya Tuhan. Kita ini adalah ciptaannya Tuhan. Kita ini adalah kepunyaannya Tuhan. Kalau saya memiliki buku ini Bapak Ibu, kalau saya contoh, saya ambil buku ini adalah buku saya. Ya, buku saya mau saya tekuk, mau saya lempar, mau saya bolak-balik, ini suka-suka saya karena ini adalah buku saya. Begitu pula dengan sikap Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini adalah biji mata Tuhan. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Jadi kita mau tidak mau harus siap. Dan firman Tuhan katakan jangan sampai kita membantah Tuhan ketika kedaulatan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya hanya karena kita adalah milik Tuhan. Bahkan kalau sampai saya banting buku ini, suka-suka Tuhan. Bahkan suka-suka saya. Bahkan kalau saya injak-injak sekalipun adalah suka-suka saya. Manusia kadang tidak siap dengan menghadapi seperti ini. Adanya proses, adanya masalah silih berganti. Bahkan mungkin kita dibanting Tuhan. Bahkan kita mungkin sampai mengalami titik terendah sekalipun. Kita tahu bahwa semua itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan kita harus mengerti bahwa Allah adalah penyebab atau memperkenankan terjadinya segala sesuatu dalam kehidupan kita. Baik yang di surga, baik yang di bumi, semua ada di tangan Tuhan. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan itu tidak ada satu yang kebetulan. Tidak ada sesuatu. Saudara bisa bertemu dengan si A misalnya, oh kebetulannya kita bisa bertemu. No. Semua sudah ada dalam aturannya Tuhan. Semua sudah ada dalam kedaulatan Tuhan. Bahkan ketika saudara melakukan apapun juga, semua sudah ada dalam kedaulatan Tuhan. Jadi dalam umat Tuhan, dalam kamus saya secara pribadi, dan mungkin saya mengajak Bapak Ibu mempunyai satu pola pikir bahwa di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua Tuhan atur baik adanya. Kita akan bahas sebuah kisah Bapak Ibu. Kisah ini kisah yang mungkin bagi saya membuat saya belajar juga. 2 Samuel pasal yang ke-13, 2 Samuel pasal yang ke-12, saya akan membacakan satu kisah. 2 Samuel pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-24. 2 Samuel pasal yang ke-12, ayat 13 sampai ayat yang ke-24.
Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdoa kepada Tuhan." Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan itu telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah. Oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malam itu ia berbaring ke tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata ketika anak itu masih hidup, "Kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri." Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya didatangkannya kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapakah aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantara Nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija, oleh karena Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, siapa sih yang tidak kenal dengan Daud? Kita tahu bahwa Daud adalah orang pilihan Tuhan. Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Daud adalah seorang yang benar-benar, ya kita katakan, orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Berapa banyak mazmur yang dia tulis untuk Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar satu kenyataan, Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya manusia tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Manusia tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Begitu pula dengan kita. Kita pun satu saat nobody's perfect. Manusia itu, ya kita katakan gak ada yang sempurna selain Tuhan. Suatu peristiwa yang kita baca, bagaimana ketika kita baca dalam 2 Samuel 11, mungkin Bapak Ibu tahu, Daud melihat Batseba, lalu mempunyai pikiran yang jahat, bagaimana dia mengatur strategi perang, menaruh suami Batseba yaitu Uria di tempat yang paling depan sehingga Uria mati. Dan pada singkat cerita, Daud bisa memiliki Batseba. Lahirlah Daud, anak dari Daud dan Batseba. Tetapi Bapak Ibu, kenyataannya, Bapak Ibu baca, anak itu mengalami satu kematian. Suatu peristiwa yang dihadapi oleh Raja Daud ketika dia mengambil Batseba dari Uria, dan Tuhan menanggapinya sesuatu yang kecil. Makanya tadi Nabi Natan katakan, perbuatanmu itu menistakan, membuat Tuhan itu gak suka, keji di mata Tuhan. Loh, titik kedaulatan Tuhan di mana? Satu, kalau Bapak Ibu tadi baca, bukankah Daud sudah memohon, sudah mengaku dosanya dalam doanya? Yang kedua, mengapa anaknya yang harus mati?
Kenapa nggak Daudnya yang mati? Atau nggak kenapa Betsebanya yang mati? Yang berbuat dosa, kenapa anak yang tidak tahu berbuat dosa hari ke-7 harus mati? Kalau kita punya anak, Bapak Ibu Saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat anak kita sakit, mungkin kita berkata, "Nah, kamu jangan sampai sakit. Biar papa atau mama saja yang menanggung segala sakit." Kenapa? Karena kita mengasihi anak kita. Karena kita sayang dengan anak kita. Karena kita tahu bahwa anak kita adalah buah sayang dari cinta akan suami istri. Tetapi kalau kita baca, Tuhan menulahinya dengan sakit dan bahkan sampai hari ke-7. Anak itu baru umur 7 hari. Akhirnya meninggal. Wafat. Kenapa nggak Daud sih? Kenapa anaknya harus menanggung? Yang ketiga, mengapa bukan Daud yang harus menanggung ini? Padahal Daud sudah berpuasa. Daud sudah memohon, meminta kepada Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, semua bergantung kepada kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada bisa yang menutup. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Tetapi ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena kita tahu kita juga tidak luput dari namanya kesalahan. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, harusnya kita menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa maksa Tuhan. Apapun dalam dunia ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahkan nyawa kita sekalipun, kita nggak bisa maksa. Hidup kita di tangan Tuhan, bahkan mati kita juga di tangan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita menyikapi hal ini. Kita harus benar-benar siap. Kita harus benar-benar mengerti bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah jahat. Bahkan ketika kita menerima hal-hal yang tanda kutip saya katakan buruk sekalipun, kita tahu bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Banyak orang yang nggak siap, bahkan dia menyalahi Tuhan dan dia protes sama Tuhan dan dia demo sama Tuhan. Dan dia akhirnya jauh daripada Tuhan. Ini adalah contoh gambar kedaulatan Tuhan dalam kehidupan Daud. Yang bisa kita alami kapanpun dan dimanapun. Kenapa? Itulah hidup sesungguhnya. Mari kita tahu, kita sikapi ini dengan benar. Lalu pertanyaannya pada pagi hari ini, bagaimana dengan sikap kita harus menghadapi kedaulatan Tuhan? Ketika kita mungkin salah sama Tuhan, ketika mungkin kita jatuh dalam dosa. Yang pertama yang saya catat dalam firman Tuhan, mari kita akui kesalahan kita. Jika kedaulatan Tuhan, karena kita tahu terjadi dalam hidup kita, mari kita akui. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita bertobat, Tuhan, ini salah saya. Penyesalan saya. Penyesalan jangan sampai hanya sebatas penyesalan Bapak Ibu. Saya menyesal karena melakukan dosa, tapi tidak harus bertobat. Hanya kalau sebatas menyesal Anda lakukan lagi, itu juga percuma Bapak Ibu. Dan penyesalan itu sendiri merupakan langkah awal, karena saya percaya terbukaan adalah awal pemulihan. Sikap yang baik, sikap yang bijak, tapi harus sampai dengan penyesalan dan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Daud melakukan itu, saudara. Dia minta ampun sama Tuhan. Tapi sekali lagi yang kedua, setelah kau mengaku kepada Tuhan, ini saya salah. Saya tahu Tuhan bahwa saya sudah melakukan dosa. Yang kedua, berserah. Berserah kepada kedaulatan Tuhan. Berserah kepada keputusan Tuhan. Tuhan, terserah Tuhan mau bagaimana. Terserah Tuhan. Kadang-kadang kita juga melihat seperti Daud sudah doa, Daud sudah puasa, tetapi anak itu pun tidak bisa bangkit lagi. Kita pun seperti itu, kadang-kadang saya katakan maaf, kita menggunakan doa, kita menggunakan puasa, untuk kita menyogok Tuhan, untuk membatalkan kedaulatan Tuhan. Tapi bagi saya semua itu terserah Tuhan. Kalau boleh kita minta kemurahan Tuhan, itu haknya Tuhan.
Kalau kita boleh minta belas kasihan Tuhan, itu haknya Tuhan. Tetapi karena kita tahu kita sudah berbuat salah, jangan sampai kita terus berdoa membatalkan itu. Mau kedaulatan Allah harus terjadi. Allah adalah Allah yang adil, saudara. Kita harus siap menerima konsekuensinya. Daud sudah memohon, sudah berpuasa, tapi faktanya kedaulatan Allah yang terjadi. Apapun itu, saudara, jangan kecewa. Engkau mungkin berdoa, kita maunya jangan lurus, saudara. Kalau saya boleh jalan di tempat ini, kalau kita minta boleh jalannya lurus, Tuhan, saya maunya sehat, Tuhan, saya maunya rezeki saya lancar, saya mau hidup saya diberkati, saya mau anak-anak saya baik, saya mau keluarga saya baik, saya mau semua hidup tuh gak ada masalah. Siapa yang mau hidup ada masalah? Tapi ketika hidup kita mengalami proses, mengalami masalah, kadang Tuhan membelokkan sedikit ke kanan, kadang Tuhan membelokkan sedikit ke kiri rencana kita. Apakah kita siap? Kita sudah punya planning A, tapi Tuhan kasih planning B. Apakah kita siap menerima kedaulatan Tuhan? Banyak peristiwa yang akan kita alami, dan kalau ini kita tidak mengerti, kita akan selalu ngomong dan protes kepada Tuhan. Padahal kita tahu apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Anda mau apa sekarang pun tidak bisa, saudara. Anda minta sehat, kalau Tuhan izinkan sakit, why not? Why not? Coba ya, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu membaca Mazmur pasal 106. Mazmur 106 ayat yang ke-15. Bacakan ya. Mazmur 106 ayat yang ke-15. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta. Puji Tuhan, saudara ya. Kalau kita baca ayat itu, apa yang kita minta dikasih. Tapi di bagian yang B dikatakan, dan didatangkannya, nyanyi huruf besar, Mazmur 106 ayat 15, penyakit paru-paru di antara mereka. Didatangkannya. Paru-paru mungkin sekarang, ya kita katakan dekat dengan COVID. Karena COVID pun menyerang bagian paru-paru. Didatangkannya, saudara siap nggak? Anda kalau nggak siap, bagaimana dengan Ayub? Anda kalau nggak siap, bagaimana dengan Sadrak, Mesah, dan Abednego? Kalau Anda tidak siap, bagaimana dengan Rasul Paulus, ada duri dalam daging? Ini semua berbicara kedaulatan Tuhan. Tapi saya percaya, saudara, kalau Daud bisa melewatinya. Yang ketiga, yang pertama, akui kedaulatan Tuhan. Akui kesalahan kita. Yang kedua, berserah pada rencana dan kedaulatan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, jalani. Jalani aja. Jalani keputusan dan kedaulatan Tuhan. Jalani, saudara. Gak bisa kita protes, saudara. Karena kita tahu kedaulatan Tuhan merupakan keputusan Tuhan dalam hidup kita adalah tetap yang terbaik. Jalani, saudara. Jalani. Meskipun nangis, meskipun air mata, tapi saya percaya segala sesuatu akan indah pada waktu. Kalau nggak dijalanin, mau apa lagi, saudara? Life must go on. Mungkin sudah berkata, oh saya tahun ini harus merencanakan ini. Yuk serahkan sama Tuhan yuk. Serahkan sama Tuhan yuk. Dan saudara harus siap apapun konsekuensi, Tuhan akan menjawab semuanya itu. Dan semua mendatangkan kebaikan. Dan yang terakhir, saudara, yang keempat, Daud tetap menjaga persekutuan dengan Tuhan. Ayat yang tadi kita baca, saudara, ketika Daud mendengar itu, dia melihat, saya lihat ayat 20. Lalu Daud bangun, ya, 2 Samuel 12 ayat yang ke-20. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke mana, saudara? Dalam rumah Tuhan. Posisi anaknya sudah mati, sudah meninggal. Dan di situ dikatakan apa? Dia sujud menyembah. Saudara,
Daud melakukan itu, meskipun berat rasanya. Dia kehilangan anaknya, tapi dia tahu konsekuensi itu. Dia tetap jaga persekutuan dengan Tuhan. Dia masuk, dia mandi, berganti pakaian, bersiap-siap, dia masuk ke rumah Tuhan, dan dia sujud menyembah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih kecewa hari-hari ini karena kedaulatan Tuhan berbeda dengan rencana kita? Apakah kita kecewa hari-hari ini kalau apa yang dilakukan Tuhan berbeda dengan apa yang kita mimpikan? Tapi firman Tuhan katakan, jaga tetap persekutuan kita dengan Tuhan. Tatkala Daud tahu bahwa anaknya mati, ia segera datang ke rumah Tuhan dan ia sujud menyembah kepada Tuhan. Hidup kita semua adalah kedaulatan Tuhan. Mari hari ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan GPI Lembah Kasih. Persekutuan yang erat dengan Tuhan akan membawa kita peka akan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita kecewa dan mundur dan akhirnya ya kita katakan iblislah yang akan merobohkan, tanda kutip saya pakai kata merobohkan ya saudara. Iblislah yang akan merobohkan kita karena kekecewaan kita. Lama-lama kita mundur, kita kecewa, kita nggak mau ke gereja, kita nggak mau melayani dengan 1000 macam dalih karena kita kecewa dengan kedaulatan Tuhan. Iblis yang akan bertepuk tangan. Tapi kalau kita menyadari memang tidak mudah untuk kita lakukan, tapi tetap jaga hubungan kita sama Tuhan. Tetap jaga itu saudara, supaya kita tahu iblis tidak mau dan tidak bisa merobohkan kita. Kita harus peka akan Tuhan maunya apa sih? Peka. Kalau kita erat, intim sama Tuhan, kita peka. Dan Tuhan akan memberikan kepekaan. Mari simpulan saya, jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Tetap pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Jalani semua dengan firman Tuhan. Dan pada akhirnya kalau saudara baca di ayat terakhir dalam 2 Samuel 12. Apakah Tuhan berhenti begitu saja? No. Tuhan menggantikan anak yang mati dengan seorang anak yang bernama siapa Bapak Ibu? Salomo. Dan Salomo pun menjadi seorang raja. Jangan takut Bapak Ibu. Meskipun engkau mengalami sesuatu yang gak enak, tapi di ujung sana Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Yuk kuat yuk dalam Tuhan yuk. Tetap semangat di dalam Tuhan. Dan ingat apapun yang terjadi kita gak bisa lepas dari kedaulatan Tuhan. Pesan saya di hari ulang tahun Bapak Ibu Gereja GPI Keluarga Allah, semakin setia sama Tuhan. Mari kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Memang mungkin saudara belum bisa beribadah secara tatap muka, tapi bukannya sama ibadah tatap muka dengan ibadah di luar sana. Banyak orang yang ngomong sama saya, Pak Gembala, Pak Pendeta, kan sama kita ibadah. Toh kita tetap ibadah, tapi bagaimana dengan kesungguhan hatimu? Ada yang ibadah sambil makan, ada yang ibadah sambil main handphone. Kita nggak bisa intim, kita bisanya main-main. Bahkan ada yang ya macam-macam lah, nggak salah. Tapi ingat loh, Tuhan tahu hati kita. Makanya pesan saya, cepet-cepet yuk. Kalau PPKM sudah berangsur pulih, saudara, yuk ibadah tetap muka. Sehingga sudah tetap intim dan peka sama Tuhan. Dan tidak mudah kecewa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Siang hari ini, kami harus menyadari bahwa kami manusia, bukan manusia yang sempurna. Kadang kami juga melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup kami. Ajar kami mempunyai jiwa besar untuk kami boleh menerima kedaulatan Allah atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Meskipun kami pun mengalami kesalahan, Tuhan. Kami harus belajar mengakui kesalahan kami. Kami harus belajar menerima dan berserah kepada kedaulatan Tuhan. Kami harus percaya, kami harus berjalan menjalani hidup ini. Dan bahkan kami tetap menjaga persekutuan intim kami dengan Tuhan. Mungkin rencana kami berbeda dengan rencana Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan katakan rencana Tuhan bukan rencana kami. Jalan Tuhan bukan jalan kami. Seperti tingginya langit dari bumi, itulah rencana Tuhan. Tapi itu kami tahu Tuhan. Apapun yang manusia rencanakan, keputusan Tuhanlah yang terlaksana.
Kami berdoa secara khusus untuk GPIA, Keluarga Allah Kota Modern, yang dalam bulan-bulan ini merayakan ulang tahun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan boleh semakin mengasihi Bapak dan Ibu Gembala. Jemaat Tuhan boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan jemaat Tuhan boleh tetap setia untuk tetap berkata sekali Yesus tetap Yesus dalam kehidupannya. Dan apapun yang terjadi, Yesus tetap baik dalam hidup kita. Biarlah bertambah tahun, bertambah dewasa jemaat Tuhan. Dan jemaat Tuhan boleh semakin kuat menghadapi tantangan zaman. Firman Tuhan sudah katakan bahwa hidup dalam akhir zaman tidak semakin baik. Tapi kalau kita mengerti bahwa di dalam semuanya itu, kedaulatan Allah yang terjadi. Kita tidak pernah meminta sakit. Kita tidak pernah meminta yang namanya kekurangan. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi, percayalah saudara, semua akan mendatangkan kebaikan. Daud sudah mengalami itu. Dan Tuhan menyediakan Salomo sebagai gantinya. Kami percaya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Gembala dengan kesehatan, kekuatan. Memberkati seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan. Boleh semakin kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba selesai menyampaikan firman Tuhan. Dan hamba rindu, hanya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Gembala, terima kasih. Kalau saya masih diberikan kesempatan melayani, terima kasih jemaat Tuhan. Dan saya percaya tidak lama lagi Bapak Ibu akan ibadah tatap muka. Tetap setia sama Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Dan percayalah, hidup kita ada di tangan Tuhan yang kuat. Jangan pernah mudah menyerah. Jangan protes sama Tuhan. Dan tetap yakini apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom. Tuhan memberkati. Bersyukur kepada Tuhan, dan saya yakin dan percaya kita semua diberkati. Amin. Saya percaya apa yang Tuhan izinkan, walaupun mungkin tidak enak, mungkin tidak seperti yang kita kehendaki, tapi kalau Tuhan izinkan, kita mau lari kemana? Justru itu merubah hati yang keras boleh menjadi hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Ikuti saja jalan Tuhan. Lakukan saja firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita menjadi orang-orang yang dicintai Tuhan dan masuk di dalam rencananya Tuhan. Lakukan saja apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Yehezkiel Budi, jauh-jauh dari Bangka, telah memberkati kita melalui firman-Nya. Dan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah melayani semuanya. Tuhan memberkati di dalam pelayanan, keluarga, dan pekerjaan ibu bapak semua. Dan Tuhan memberkati semua, seluruh persembahan yang saudara persembahkan. Saya percaya hati yang mengasihi tidak pernah terlepas daripada ingin memberi. Berikanlah dengan sukacita dan bukan dengan paksa, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih, dan biarlah kita tetap di dalam doa agar pandemik cepat berlalu dan kita kembali ibadah tatap muka. Saudara rindu? Ya, saya sangat rindu sekali untuk ibadah tatap muka. Kami percaya di dalam perkumpulan kami bersama boleh mendatangkan kekuatan, berkat, karena disitulah kuasa Tuhan boleh mengalir dan kami boleh bersama-sama bersukacita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam ibadah. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yehezkiel Budi. Berkati di dalam pekerjaannya Tuhan, di mana Engkau telah panggil untuk menjadi hamba-Mu yang setia. Kuatkan dan teguhkan Tuhan, disertai dengan mujizat-mujizat-Mu. Pakai Tuhan untuk Pulau Bangka supaya penuh kemuliaan-Mu. Berkati istri, anak-anaknya, sidang jemaatnya, dan seluruh Tuhan para pelayan yang ada di sana juga Engkau berkati Tuhan, agar Toboali penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, karuniakan kekuatan, kesehatan, panjang umur, karuniakan hikmat, marifat yang daripada-Mu, karena kami butuh Engkau, sehingga Tuhan di dalam apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya pagi hari ini
Engkau ada di tengah kami dan Engkau sembuhkan yang sakit, dan Engkau memberi kekuatan yang lemah, dan Engkau membuka jalan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, dan Engkau juga tolong mereka yang dalam pergumulan agar firman-Mu boleh tumbuh menjadi kekuatan dan jalan keluar bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami berdoa juga untuk seluruh persembahan yang akan dipersembahkan Tuhan. Sucikan, kuduskan. Biarlah Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu. Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu. Kau curahkan berkat-Mu hingga berkelimpahan. Kami percaya Tuhan akan janji firman-Mu. Dan tugas kami melakukan apa yang Kau perintahkan Tuhan. Sebagai orang-orang yang mencintai Engkau. Sebagai orang-orang yang mengasihi Engkau. Oh Tuhan, kami percaya juga Engkau menggenapi akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan kesehatan yang dari Tuhan membuat kami untuk terus bergairah melayani-Mu. Sukacita yang dari Tuhan untuk terus kami bergairah memuji menyembah-Mu Tuhan. Karena kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Engkau bekerja atas firman-Mu Tuhan, dan puji-pujian di atas puji-pujian Engkau bertata. Bapa, kami bersyukur untuk Indonesia Tuhan. Oh Tuhan, Indonesia yang dapat melewati Tuhan masa-masa pandemik ini, dan Engkau telah memberikan kepada Indonesia Tuhan boleh lewat dari segala puncak keberhasilan melewati masa puncak kasus penularan dan kematian COVID-19. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Indonesia Tuhan bisa melewati masa-masa kritisnya ini. Kami berdoa agar masyarakat tidak euforia, tapi tetap patuh, taat, dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Bapak, kami juga berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden. Oh Tuhan, biarlah Engkau juga sertai dengan hikmat-Mu Tuhan, agar pemerintah boleh benar-benar Tuhan bekerja dengan hikmat yang dari Tuhan. Bukan hanya untuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi, tetapi Tuhan biarlah untuk Indonesia, agar Indonesia boleh kembali di dalam perekonomian yang baik Tuhan. Engkau sertai, kami percaya Tuhan, agar Indonesia juga boleh ada di dalam hati-Mu, sehingga kemuliaan-Mu ada atas Indonesia. Berilah kemampuan juga kepada pemerintah untuk serius menggarap potensi kelautan dan perikanan Indonesia yang sangat besar, mengembangkan agromaritim melalui inovasi berbasis teknologi. Sertai Tuhan para pejabat yang berkompeten dalam bidang ini. Berikan hikmat-Mu agar perekonomian Indonesia boleh maju Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu menyertai atas setiap kami, dan Kau tolong Tuhan setiap rumah tangga. Kami percaya agar juga boleh menjadi keluarga-keluarga Allah, boleh menjadi teladan. Oh Tuhan, kuatkan dan teguhkan untuk terus bertahan di dalam Tuhan, bertahan di dalam iman percaya kepadamu. Ya Tuhan, berkati dan lindungilah Presiden Jokowi dalam menjalankan tugas-tugasnya agar berhasil dan sehat selalu di tengah masalah kesehatan dan ekonomi yang harus ditangani akibat pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya pagi hari ini Engkau sudah membangkitkan kami kembali, memberi semangat kami kembali Tuhan, karena Yesus hidup di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Besok pagi anak-anak yang bersekolah juga Engkau memberikan kekuatan kesehatan, agar anak-anak yang masih online tidak bosan, agar anak-anak yang sudah onsite Tuhan tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, dijauhkan dari segala malapetaka, bahaya apapun juga. Bahkan kami minta tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami tolak segala penyakit, segala virus. Ibu bapak yang bekerja mencari nafkah, sertai Tuhan, dan berkat-Mu menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari kita berdoa bersama-sama sesuai yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri, angkat tangan kita kepada Tuhan dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, prokes kita, pakai masker, kalau perlu double-double, dan hindari kerumunan, dan tetap untuk kita taat, disiplin. Haleluya, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab besar anugerah-Mu kepada kami. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan.